Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini dari tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aulina Iyasha, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam hari ini, seorang ibu dengan 3 anak nekat menerobos barisan pengamanan demi bersalaman langsung dengan Paus Fransiskus saat melintas Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi nekat itu membuahkan hasil karena mendapatkan 3 kalung rosario untuk ketiga buah hatinya. Kedatangan mobil yang membawa Paus Fransiskus di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi langsung disambut teriakan histeris oleh masyarakat. Sebagian warga bahkan nekat menerobos petugas pengamanan demi bisa bersalaman langsung dengan pemimpin gereja Katolik dunia itu. Meski harus berdesakan sambil menggendong anak-anak, warga tetap berusaha mendekati Paus. Termasuk seorang ibu dengan 3 anak yang nekat menerobos pengamanan demi bersalaman dan meminta berkat dari Paus. Usaha kerasnya pun tak sia-sia. Paus Fransiskus memberikan 3 kalung rosario untuk buah hatinya. Sengaja, Bu? Iya, bawa anak-anak. Bawa anak-anak? Iya. Tadi sempat ketemu, Bu? Sempat. Sempat salaman atau gimana, Bu? Sempat, dan dikasih ini juga. Oh gitu. Iya. Pengalamannya apa nih, Bu, ketika udah dapat itu, Bu? Luar biasa, nggak bisa bilang kata-kata. Nggak pernah bermimpi sih bisa dikasih ini. Bersyukur banget. Momen ini terekam saat Paus Fransiskus berangkat ke Masjid Istiqlal untuk menghadiri acara deklarasi antar lintas agama. Setelah acara tersebut, Paus Fransiskus dijadwalkan memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Paus Fransiskus menghadiri dialog lintas agama di Masjid Istiqlal. Iring-iringan Paus dari Kedutaan Besar Vatikan menuju Masjid Istiqlal disambut warga dan umat yang sudah menanti sejak pagi hari. Giving a bouquet of red and white flowers. Ya pemirsa, diiringi musik marawis, Paus Fransiskus tiba dan disambut Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar kemudian mendampingi Paus Fransiskus untuk berdialog dengan sejumlah tokoh lintas agama. Bersama tokoh lintas agama, Paus Fransiskus dan Nasaruddin Umar membacakan deklarasi Istiqlal yang diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama Istiqlal 2024. Selain itu, Paus Fransiskus juga melihat langsung terowongan persahabatan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Sangat bersuka cita karena menyambut yang mulia di Masjid Istiqlal ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka interreligious meeting yang dihadiri oleh Your Holiness Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia. Sebagai umat manusia dan umat beragama, kita semua pasti mendambakan kehidupan damai, tentram dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat dunia dan dengan lingkungan alam yang seimbang. Akan tetapi, pada kenyataannya, saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia ini masih banyak menderita karena konflik. Kita juga saat ini sedang menghadapi krisis lingkungan, perubahan iklim, pemanasan global, dan masalah lingkungan lainnya yang mengancam kehidupan kita. Oleh karena itu, pertemuan dan dialog para tokoh agama seperti yang dilaksanakan hari ini sangatlah penting dan dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan dan ancaman-ancaman kerusakan lingkungan. Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah bagi kita umat Islam, tetapi juga sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan. Kita berharap dan berprinsip bahwa tadi humanity is only one,
maka siapapun boleh masuk dan mendapatkan manfaat dari Masjid Istiqlal. Tentu saja dengan ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan Masjid Istiqlal ini. Siapapun boleh masuk untuk mencari kebaikan bagi umat manusia melalui masjid ini. Sejak awal, Masjid Istiqlal berfungsi untuk membudayakan dan melayani semua orang. Ya pemirsa, ada momen menarik selepas kunjungan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. Nasaruddin Umar mencium kening Paus Fransiskus yang dibalas dengan Paus yang mencium tangan Nasaruddin. Usai berfoto bersama para tokoh lintas agama, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar sempat mencium kening Paus Fransiskus. Membalas perlakuan Nasaruddin, Paus Fransiskus gantian mencium tangan dari Nasaruddin. Keakraban dan sambutan hangat kedua tokoh lintas agama ini sudah terlihat sejak Paus tiba di Masjid Istiqlal dan disambut oleh Nasaruddin Umar. Paus Fransiskus mengaku kagum dengan anak Indonesia dengan segala keberagamannya. Di setiap kesempatan, Paus pun menyapa dan memberkati anak-anak yang ditemuinya, termasuk saat tiba di gereja katedral. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus tiba di Gereja Katedral Rabu. Paus disambut oleh sejumlah anak-anak yang memainkan alat musik angklung dengan lagu-lagu daerah Indonesia. Paus yang saat itu masih duduk di kursi penumpang mobil langsung memanggil beberapa anak yang digendong orang tuanya. Paus pun memberkati anak-anak itu dan berfoto bersama mereka. Selanjutnya, Paus menyapa dan menghampiri anak-anak pemain angklung. Anak-anak pun meneriaki Viva il Papa yang artinya adalah panjang umur bagi Paus. Kedatangan Paus Fransiskus ini dalam rangka melakukan audiensi dengan uskup-uskup, imam, suster, diakon, katekis, animator, dan seminaris. Saat menuju gedung Geraha Pemuda untuk bertemu dengan ratusan pelajar dari Scholas Occurrentes, Paus pun menjabat orang-orang yang menyambutnya termasuk sejumlah anak-anak yang memegang bendera merah putih dan bendera Vatikan. Scholas Occurrentes merupakan organisasi amal, gerakan pendidikan yang didirikan Paus Fransiskus saat menjabat sebagai Uskup Agung di Buenos Aires, Argentina pada tahun 2013. Kehadiran Paus ini sekaligus meresmikan instalasi seni Hati Polyhedron yang berisi tentang mimpi dan cita-cita pelajar. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia jadi perbincangan hangat termasuk gaya hidupnya yang sederhana. Selain lebih memilih menggunakan pesawat komersil dibanding jet pribadi dan tidak menginap di hotel mewah. Yang jadi perhatian lain adalah jam tangan yang ia kenakan. Dan berikut liputannya. Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, melakukan lawatan ke Indonesia. Kedatangannya ke tanah air membuat antusias umat Katolik. Salah satu yang tak luput mencuri perhatian adalah sosok Paus yang sederhana. Untuk terbang ke Indonesia, Paus lebih memilih pesawat komersil. Setibanya di Indonesia, Paus tidak menginap di hotel mewah, melainkan di Kedubes Vatikan, Jakarta. Tak hanya itu, Paus juga memilih duduk di samping sopir saat dijemput di Bandara Soekarno-Hatta dan menggunakan minibus, bukan mobil mewah. Kesederhanaan lain yang tak luput dari perhatian adalah jam tangan yang dikenakannya. Jam tangan itu tertangkap kamera saat ia membuka jendela mobil dan melambaikan tangannya untuk menyapa warga. Di sana terlihat Paus Fransiskus memakai jam tangan analog sederhana berwarna hitam dan putih. Sejumlah netizen meyakini Paus Fransiskus mengenakan jam tangan keluaran Jepang. Jam tangan ini bentuknya cukup sederhana, membuatnya cocok dipakai untuk kegiatan santai dan formal. Di berbagai platform e-commerce, jam tangan ini dijual dengan harga tak lebih dari Rp200.000. Paus Fransiskus bukanlah satu-satunya nama besar yang lebih memilih jam ini dibanding merek lainnya yang lebih mewah. Nama-nama lain seperti Bill Gates hingga mantan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev juga pernah tertangkap mengenakan jam tangan keluaran Jepang ini.